Halo teman-teman mahasiswa-mahasiswi di program studi Desain Produk FDSK Universitas Mercu Buana. Khususnya yang saat ini kita akan bahas secara spesifik yaitu mata kuliah Komputer 3 Dimensi. Perkenalkan, saya Ashari Amri, saya dosen juga praktisi di bidang desain, khususnya desain komunikasi visual. Jadi selama semester genap 2020-2021 kita akan saling berdiskusi dan berbagi wawasan baik dari saya atau informasi dari kalian yang benar-benar saya belum tahu. Jadi kita bisa mulai saling sharing saja baik melalui diskusi via grup maupun di bawah komentar di channel ini. Sebelum saya mulai, agar saya bisa terus bersemangat dalam membuat materi perkuliahan khususnya komputer 3 dimensi, dukung channel ini dengan memberi subscribe, memberi like bila kalian suka materinya, dan kalau kalian merasa bahwa konten ini masih jauh banget dari targetnya, beri dislike. Namun, bantu saya untuk mendapatkan beberapa saran, kritik, dan apresiasinya. Jangan lupa follow Instagram saya @hasariamriye agar kita bisa berkomunikasi sebagai teman. So, pertemuan kedua mata kuliah komputer 3 dimensi kita mulai. Mari kita bahas. Baik teman-teman, terlebih dahulu untuk pertemuan kedua mata kuliah komputer 3 dimensi, kita akan coba bahas dulu kaitannya dengan capaian pembelajaran kita. Kemudian yang kedua saya akan bahas materi selama pertemuan kedua ini seperti apa. Baik, kita baca sama-sama untuk sub CPMK pada pertemuan kedua. Capaiannya adalah dapat mengoperasikan software pengolah gambar 3 dimensi. Sebagaimana kesepakatan kita di mana kita akan memulai pengelolaan gambar 3 dimensi dengan software Google SketchUp. Untuk materinya, yang pertama adalah mengenal fungsi Google SketchUp. Yang kedua adalah kita coba gali praktek beberapa tools drawing 3D di SketchUp. Jadi kita batasi dulu hanya tools drawing 3 dimensi di SketchUp. Karena nanti praktik setelahnya adalah kita baru ke wilayah eksplorasi. Baik teman-teman, kita coba mulai di slide yang kedua. Kita pahami dulu sama-sama untuk kebutuhan 3 dimensi. SketchUp merupakan aplikasi berupa model 3D intuitif yang memungkinkan kita membuat dan mengedit model 2 dimensi dan 3 dimensi menggunakan teknik cara push dan pull yang telah dipatenkan. 2. Menggunakan perangkat push dan pull, desainer dapat mengubah permukaan datar apapun menjadi bentuk 3 dimensi. Yang ketiga, yang bisa Anda lakukan yaitu klik pada objek dan setelah itu seret sampai Anda menyukai apa yang Anda lihat. Yang keempat, SketchUp merupakan program yang dipakai untuk berbagai proyek serta model 3 dimensi seperti arsitektur, desain interior, desain produk, arsitektur landscape, desain video game, dan beberapa bidang studi desain yang saling berhubungan. Jadi pada pertemuan pertama, dari sekian banyak tool, kita akan coba beberapa tools yang kaitannya dengan menggambar objek 3 dimensi. Pada tahap awal kita akan mengenal interface Google SketchUp seperti ini. Jadi di area hijau ini ada bidang horizon ya, sebagai permukaan datar agar kita bisa tahu objek ada di atas bidang datar tadi atau di bawah. Dan ada titik sumbu ya yang bisa menjadi alat bantu pada sebuah pergerakan kamera nanti. Pada poin ini ada 3 tools yang akan kita bahas. Pertama adalah tools drawing, yaitu ada rectangle, ya, ada rotate rectangle, ada circle, dan polygon. Ini adalah tools bagaimana kita membuat objek. Nanti kita akan coba. Pada tools berikutnya, yang kita lakukan adalah menggambar bidang datar tadi menjadi 3 dimensi dengan cara apa? Seperti fungsinya tadi, push dan pull. Jadi ada toolsnya teman-teman. Jadi di tools push dan pull ini kalian hanya tinggal mengarahkan area bidang pada objek, lalu klik kiri tahan, lalu kemudian arahkan sesuai dengan kebutuhan, mau ke atas, dorong ke depan, masuk ke dalam gitu ya, atau di area kanan kiri ya. Itu bisa dicoba pada bidang persegi maupun silinder. Lalu pada tools berikutnya kita akan mengenal namanya tools orbit. Jadi satu tools yang bisa menggerakkan ya arah
agar bisa melihat objek dari berbagai sudut pandang. Jadi kalian nyamannya seperti apa ketika nanti mengedit sebuah objek 3 dimensi. Kalian bisa arahkan 3/4, kemudian jarak agak jauh, dan lebih dekat lagi. Nah, namanya tools orbit ya. Nah, gambar icon toolsnya adalah kira-kira seperti ini. Nanti pada praktikum kita akan coba. Masih pada arah pandang objek, jadi di menu bagian kamera. Jadi nanti ada menu di bagian kamera. Biasanya kita perlu ya menetapkan satu arah pandang pada sebuah objek 3D. Caranya adalah dengan memilih standar views, lalu kemudian kita mau edit bagian mana? Bagian depan, bagian belakang, bagian atas, bagian bawah, dan seterusnya. Nah, satu standar views ini yang memudahkan kita nanti untuk mengontrol bagian mana permukaan objek yang akan kita arahkan menjadi sebuah dimensinya. Apakah bisa lebih panjang, bisa kita kecilkan, dan lain-lain. Jadi ini membantu kita untuk fokus kepada bidang mana yang akan kita perbaiki atau kita rancang. Kemudian tools berikutnya adalah rotate ya, memutar tampilan pada objek. Toolsnya bergambar seperti ini. Nah, nanti kita akan coba lagi pada sebuah praktik. Tools yang lain berikutnya adalah tidak kalah pentingnya, yaitu tool scale ya, merubah ukuran proporsi suatu objek. Kecenderungannya biasanya kita mengambil sudut yang paling kanan, paling kiri, atas, atau kanan bawah, atau kiri bawah untuk bisa mengubah proporsi tinggi dari sebuah objek 3D, atau kita kecilkan saja. Untuk skala kita bisa mengecilkan tidak hanya proporsional, tapi juga bisa per bidang-bidangnya tadi. Kemudian ada tools arc ya, nanti teman-teman. Nah, tools arc ini membantu kita untuk mengatur gambar setengah lingkaran dengan garis bantu. Nah, tanda pada icon toolsnya adalah seperti ini. Nah, bagaimana bentuknya? Jadi nanti ini saya coba gambar 4 bidang ya, persegi, flat. Kemudian saya mau rubah bentuknya menjadi rounded ya, tidak bersudut ya di bagian tertentu. Jadi dengan tools arcs ini membantu kita nih. Nah, ini yang 2 poin, ini yang 3 poin. Nah, teman-teman, setelah kita memahami petunjuk dari dasar-dasar ini, kita coba akan langsung praktikkan bagaimana cara mengolah tools drawing pada sebuah software Google SketchUp. So, mari kita berpraktik. Baik, mari kita lanjutkan kepada proses praktikum. Nah, teman-teman, ini adalah interface ya, wajah tampilan pada sebuah software SketchUp. Cenderungnya sebelah kiri adalah tools pengaturan pada sebuah objek, sebelah kanan adalah menu library yang kaitannya dengan memberi warna, memberi tekstur ya, dan lain sebagainya. Untuk bagian sebelah kanan kita tidak perlukan dulu pada saat pertemuan sesuai dengan capaiannya nanti. Kita coba sesuai dengan arahan sebagaimana capaian materi, kita akan coba mengenal tools drawing di Google SketchUp. Tadi di awal kita sudah coba bahwa untuk membuat objek 3D ada bentuk-bentuk yang bisa kita buat ya, disediakan. Nah, ini ada bentuk shape di sini, teman-teman. Nah, kalau kalian klik shape, kalian ada rectangle, rotate rectangle, circle, dan polygon. Kita coba sama-sama. Nah, kalau kita menggambar dari posisi seperti ini, kalau kita klik rectangle misalkan, kita arahkan pada bidangnya dulu. Bidang datarnya adalah seperti ini. Jadi kita bisa klik kiri tahan, dengan sendirinya proporsi garisnya akan mengikuti arah dari apa yang ingin kita buat ya. Apakah proporsi dan lain-lain. Baik, kita langsung coba untuk membuat satu bentuk bidang persegi datar. Ini bidang persegi datarnya. Kalau kita zoom seperti ini. Nah, zoom itu dengan cara kalian melakukan scrolling pada sebuah mouse. Jadi scroll ke depan itu zoom, scroll ke belakang adalah zoom out. Kemudian kita coba lagi dengan circle. Kita pilih icon circle, lalu kemudian kita gambar di bagian bawah. Baik, tools berikutnya adalah tools polygon. Nah, ketika kalau kita ingin membuat polygon, dia cenderung bersudutnya bisa lebih banyak. Nah, kalau di sebelah kanan itu keterangannya adalah sides-nya, sudutnya adalah 4. Nah, kalau kita ingin membuatnya menjadi 6, kalian tinggal tekan Ctrl plus. Nah, di situ ada keterangan side 6 sudut, persegi 7, persegi 8 ya. Kalau kalian ingin menguranginya, Ctrl min, persegi 7, persegi 6. Kalau sudah, kalian tinggal gambar saja.
Oke, setelah kita menggambar beberapa bentuk dasar pada sebuah bidang datar, sekarang kita coba untuk memberikan dia dimensinya. Toolsnya adalah push pull. Lalu kita klik kiri, kita arahkan pada areanya. Nah, terlihat ya, tanda bahwa ada warna yang berbeda. Nah, kalau kalian klik kiri, misalkan pada bidang persegi ini, saya klik kiri, tahan, saya arahkan ke atas, maka bentuknya sudah menjadi 3 dimensi. Nah, kalau kemudian kita arahkan kepada bidang yang di depan, kita dorong ke depan, tarik ke depan, kemudian yang sebelah kanan juga sama. Nah, ini akan juga merubah bentuknya. Nah, ini pada tools push dan pull. Kemudian tools berikutnya adalah tools skala. Nah, di bagian skala kita bisa atur baik satu permukaan saja maupun ke semua bidang area objeknya. Kalau seandainya kita ingin memperbesar di bagian salah satu saja, maka kita seleksi dulu, klik, kemudian pilih skala. Kalian bisa besarkan, bisa kecilkan. Kalau apabila kalian ingin menseleksi keseluruhan, maka pada objeknya kalian klik 3 kali pada objeknya, lalu pilih skala, lalu kemudian pada bagian sudut paling kanan kalian tinggal kecilkan saja bentuknya. Hal itu bisa berlaku pada semua objek ya. Lingkaran kita push dulu, pull. Kita push pull juga pada bidang poligon. Kita sudah membuat beberapa objek menjadi terlihat memiliki dimensi, 3 dimensi. Lalu ada tools berikutnya adalah orbit. Kalau kita pilih orbit ya, kita klik kiri tahan, pada geser ke area manapun, kita akan bisa membuat objek 3D dengan berbagai sudut pandang. Nah, baik teman-teman, kita udah belajar 4 tools dasar yang kita coba ya. Pertama adalah shape tools dengan rectangle, circle, dan polygon. Kemudian ada push and pull, kemudian ada skala, dan yang terakhir adalah orbit. Nah, tambahan berikutnya, ketika kita ingin membuat objek, tentu kita harus fokus dulu pada satu menu kamera. Jadi kita coba dulu, kita akan mencoba membuat tools arc ya. Kita manfaatkan tools arc untuk mengubah tadi bentuk bersudut menjadi rounded. Kita arahkan dulu pada kita coba gambar dulu pada sebuah bentuk rectangle, tapi kita gambarnya pada views kamera di bagian atas ya. Ini adalah bagian atas. Saya akan coba dulu menggambar ya. Kemudian saya gunakan tools arc untuk membuat rounded pada sudutnya. Kira-kira seperti ini. Lalu kita hilangkan di bagian area yang tidak kita butuhkan. Nah, setelah itu kamera kita arahkan lagi ke bagian depan. Lalu kita butuh orbit untuk membuat 3/4, lalu kita push and pull. Nah, teman-teman, kita sudah mendapatkan bentuk rounded dari tools arc. Hand, ada tools hand ini untuk menggerakkan area pada sudut pandang satu arah ya. Atau kalian juga bisa mencet H ya, klik pada keyboard shortcut H. Nah, teman-teman, pada poin bentuk dasar ini kalian bisa memanfaatkan objek-objek lain ya. Misalkan kalian ingin menambahkan di bagian sebelah kiri ada tools pensil, biasanya untuk menambahkan bidang tertentu. Saya coba akan menambahkan pada bidang persegi panjang. Saya akan membuat tambahan. Kita coba untuk tidak terukur dulu. Baik. Lalu pushnya kita tekan ke bawah. Nah, kita sudah bisa membuat sedikit perbedaan antara tadi yang satu bidang, kemudian kita bagi menjadi 2 bidang. Baik, 2 tools terakhir yang akan kita coba adalah move dan rotate.
Jadi untuk move ada di sebelah kiri. Sebagai contoh, saya ingin memindahkan objek silinder ke bagian tertentu. Nah, kalian tinggal pilih move. Nah, untuk rotate, setelah semuanya terseleksi, kalian pilih rotate di sebelah kiri atau di bagian atas. Kalau kalian ingin memutar permukaan atas menjadi ke samping, kalian tinggal arahkan dulu. Nanti kita arahkan kamera di bagian belakang, back. Nah, kita arahkan agar sejajar, lalu kalian klik kiri, lalu arahkan perputarannya ke atas tadi. Nah, kita bisa mengubah rotasi perputaran objeknya. Setelah kita bisa memahami dari beberapa tools tadi seperti shape, kemudian arc, kemudian push, move, lalu scale, dan orbit, hand, kita sebetulnya sudah bisa membentuk bidang objek 3D yang ingin kita mau, bidang dasarnya apa gitu ya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba nih mulai dari membuat bentuk-bentuk dasar. Oke teman-teman, jadi telah sama-sama kita coba lalui langkah-langkah untuk memperkenalkan SketchUp ya sebagai sebuah software untuk 3D basic, karena kita sepakat kemarin untuk belajar dari dasar banget. Jadi kita mulai tahap demi tahap. Mungkin yang pertemuan pertama kita bahas tools-tools dasar, bagaimana cara membuat objek 3D di SketchUp. Kemudian pada level berikutnya, di pertemuan berikutnya, di pertemuan ketiga, kita mulai mencoba untuk membuat kasus satu objek, kemudian kita gunakan keterukurannya. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kedua yang singkat sekali, kurang dari 20 menit, karena saya membuatnya to the point saja. Jadi kalian bisa langsung praktik nih, kurang lebih 1 jam 20 menit untuk bisa berpraktik. Lalu kita bertemu lagi dalam sebuah tatap muka maya, kemudian kita bisa saling review dan evaluasi nih, kira-kira hal apa yang bisa saya masukkan pada pertemuan berikutnya, dan hal apa yang setelah kalian coba dan bisa mengevaluasi materi ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada terdapat banyak kelemahan. Berikan saran dan komentar. Tetap jaga kesehatan dan salam.